Oke teman-teman, selamat datang di segmen Jurnal Pemikiran. Kali ini gue pengen ngomongin tentang mood yang jelek. Kebetulan pagi ini adalah lebaran hari ketiga. Ya, hari ketiga. Dan gue nggak tahu kenapa, kayaknya semua orang lagi berada dalam mood yang jelek. Gue ketemu sama kemenakan, moodnya lagi jelek. Gue ketemu dengan yang lainnya, moodnya juga lagi jelek. Padahal ini masih pagi. Padahal sekarang masih jam setengah 10. Gue nggak tahu kenapa. Ya, inilah keadaannya. Terkadang gue pun juga ngalamin hal yang sama. Terkadang mimpi yang gue dapetin di malam hari itu ngerubah mood gue di pagi hari. Dan terkadang mood yang bagus di malam hari, mimpi yang bagus pas tidur, juga nggak ngasih pengaruh apa-apa sama mood gue di pagi hari. Terkadang cerita buruk itu selalu muncul di dalam kepala, dan gue nggak tahu kenapa. Gue pun mencoba untuk melawan itu semua. Gue mencoba untuk selalu berpikir yang baik, selalu mengharapkan yang baik dari apa yang telah terjadi. Dan bagi gue, ketika orang lain punya mood yang jelek, gue akan ngasih jarak kepada orang tersebut. Bukan karena gue kecewa atau sakit hati, tapi lebih ke ngebiarin dia memproses pikirannya sendiri. Ini penting, karena kalau kita ngedesak orang yang lagi bad mood, maka kita akan ngedapetin sebuah kesulitan, kita akan disemprot istilahnya, dan bukannya nggak mungkin, hubungan yang sebenarnya baik itu malah jadi memburuk. Dan gue pun harus tetap tenang selagi tidak menganggap emosi yang mereka tunjukkan adalah emosi yang personal. Karena emang kenyataannya apa yang terjadi bukanlah hal yang jadi tanggung jawab kita. Mereka sedang bergelut dengan pikirannya sendiri. Dan mereka pula lah yang seharusnya bisa meluruskan itu semua. Ketika kita ikut campur dengan urusan itu, maka bukannya nggak mungkin niat baik yang kita tunjukkan malah jadi hal yang akan merusak hubungan. Makanya ketika ngelihat orang yang sedang lagi bad mood, gue lebih memilih untuk memberi jarak, memberikan sebuah ruang untuk mereka berpikir secara jernih, dan jangan didesak. Biarkan mereka memproses apa-apa yang telah mereka pikirkan terlebih dahulu. Ini penting. Mungkin itulah hal yang gue harapkan ketika gue lagi bad mood dan dideketin sama orang lain. Ya, kita semua pernah secara nggak sengaja atau secara nggak tahu atau nggak tahu kenapa pikiran ini cuma mikirin hal yang jelek, sehingga mood juga jadi jelek karenanya. Dan pada saat itu tiba, gue lebih memilih untuk menyendiri. Gue lebih memilih untuk berhenti berinteraksi dengan orang lain. Karena orang yang semulanya berniat baik, itu terkadang bersikap
tidak pada tempatnya. Sehingga hal yang sebenarnya kecil malah jadi membesar di kemudian hari. Dan bukannya nggak mungkin. Sesuatu yang sebenarnya bisa selesai dengan cepat malah jadi sesuatu yang ada dan berkepanjangan. Dan menurut gua, cara terbaik untuk bisa menenangkan diri adalah ngebiarin diri gua untuk memproses pikiran-pikiran yang gua pikirin. Sehingga dari sana, maka gua akan kembali lagi menjadi orang yang lebih bahagia dan bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Nah, gua cukup heran dengan apa yang terjadi pagi ini, dan gua bisa memaklumi apa yang terjadi. Dan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Sejatinya, pikiran selalu memberikan kita berbagai macam cerita, yang mana cerita tersebut nggak selalu berakhir dengan bahagia. Kita sering mikirin masa lalu, tentang jahatnya orang lain, tentang jahatnya perilaku yang orang lain tunjukkan kepada kita. Kita juga sering melihat ke masa depan karena cemas atau merasa mengantisipasi bahwa keburukan akan selalu terjadi kepada diri kita. Dan cerita buruk ini akan mempengaruhi hidup kita secara meluas. Bahkan kalau kita perhatiin, orang yang berperilaku buruk itu adalah orang yang selalu menceritakan hal buruk kepada dirinya. Contohnya aja, orang yang berkata kasar itu dididik oleh orang tua yang kasar. Mereka menormalisasi hal-hal yang kasar, sehingga di dalam pikirannya menjadi kasar itu adalah hal yang biasa. Dia menceritakan kalau hal yang kasar itu adalah bagian dari keakraban. Mereka menceritakan hal kasar sebagai sebuah hal yang baik, hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ketika kita menormalisasi hal-hal yang buruk. Itu semua terjadi karena cerita buruk yang kita anggap biasa, cerita buruk yang kita percayai, sehingga semuanya nggak terasa ngeganggu dan ngasih dampak kepada hidup orang lain. Dan cerita buruk ini harus kita ubah sesekali. Bahkan kita harus mengubah cerita buruk ini secara masif, secara sadar. Karena inilah yang akan menentukan kehidupan kita. Inilah yang akan menentukan sikap apa yang akan kita ambil di masa depan. Dan kalau kita perhatikan, Hitler menjadi monster seperti yang kita lihat sekarang karena dia merasa kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama itu terjadi karena orang-orang Yahudi. Itulah yang membuat dia sangat murka, sangat marah kepada orang Yahudi. Dia merasa kekalahan Jerman disebabkan oleh orang Yahudi. Dan itulah yang membuat dia menjadi semonster sekarang. Itulah yang membuat dia menjadi orang yang seburuk yang kita kenal sekarang. Begitu juga dengan orang-orang di Israel. Mereka adalah orang-orang yang ditindas di benua Eropa. Itulah yang membuat dia merasa memiliki hak untuk menindas orang yang ada di Palestina. Dan cerita ini, cerita buruk yang kita ceritakan kepada diri sendiri,
itu akan memberikan dampak yang buruk kepada orang lain. Dan ini harus kita sadari. Kita terkadang harus berbohong kepada diri sendiri. Kita harus mengganti narasi yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Karena itulah yang akan menentukan baik atau enggaknya keputusan kita di masa depan. Jangan sampai kita menormalisasi hal yang buruk. Jangan sampai kita menjadi Hitler atau orang Israel yang baru. Kita harus mengucapkan hal-hal yang baik kepada diri. Dan rumus sederhananya itu 80% kita harus mengucapkan cerita baik kepada diri sendiri, dan 20%-nya lagi kita harus melihat kepada realita, melihat apa yang terjadi. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri, sehingga kebohongan tersebut akan berdampak kepada kehidupan kita. Contoh simpelnya adalah meloncat dari lantai 2. Jangan sampai kita berkata dalam hati, nggak apa-apa, lantai 2 nggak setinggi itu. Kita bisa meloncat tanpa mengalami patah kaki. Dan tentu aja, ketika kita meloncat dari lantai 2, kita akan mengalami cedera, apapun bentuknya. Apakah itu patah kaki ataupun keseleo. Tentu aja, kita harus melihat dan menanyakan pada diri sendiri, apakah cerita baik yang saya sampaikan kepada diri itu merugikan saya? Kalau iya, jangan menceritakan hal yang baik. Berpegang teguhlah kepada realita. Dan jika cerita baik yang kita sampaikan kepada diri itu nggak ada ruginya sama sekali, ceritakanlah, bohongilah diri sendiri. Maka dari sana, perasaan yang baik akan muncul, sehingga lingkungan kita juga akan terpengaruh dengan perasaan yang sedang kita miliki. Oke, hari ini sekian dulu. Semoga bermanfaat.